Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Lazis. Terima kasih yang sudah nonton dan subscribe. Yang belum, silahkan nonton dan subscribe, kemudian share. Insya Allah hasil share nanti akan digunakan program Lazis Jateng Solo Raya. Nah, teman-teman, hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi ke SD MDF yang berada di Karanganyar. Nah, di sini itu saya bertemu dengan salah seorang kepala sekolah muda yang biasanya saya temui itu rata-rata sudah berumur gitu ya. Biasanya udah berumur 40 ke atas atau 30-an ke atas gitu ya. Tapi di sini beliau baru berumur 20-an tahun. Nah, beliau ini juga kemarin itu menerima BSIC International Symposium YCEE di Turki tahun 2019. Kemudian juga menerima beasiswa saudara satu negara di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, kita langsung sapa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Azizah. Ini Mbak Nur Fitri Fatimah ya? Ya, benar sekali. Ya, biasanya Mbak Nur Fitri Fatimah itu dipanggil dengan sapaan gimana, Mbak? Kalau lagi kalem biasanya Fatimah gitu ya. Orang-orang karena saya sukanya ngomong dipanggilnya Pipit gitu biasanya. Kebanyakan manggilnya Pipit gitu. Oh, karena suka ngomong gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa kayak hobi ya ngomong. Oh iya, itu panggilan dari kecil apa di sekolah? Dari kecil sejak kecil ya dipanggilnya Pipit, nggak tahu kenapa. Kayak karena Fitri itu ya. Fit gitu ya? gitu jadi Pipit. Oke, Mbak Pipit. Jadi saya panggil Mbak Pipit ya. Ya, Mbak Pipit aja. Gimana kabarnya Mbak Pipit? Alhamdulillah sehat, Azizah. Aduh. Dan sehat sekali lah pokoknya hari-hari ini. Oh ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Mbak Pipit ya. Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Doanya ya Azizah. Iya. Selalu Mbak. Pak Ipit mau tanya nih, Pak Ipit kan kemarin bisa ke luar negeri nih, keliling beberapa negara ya, Masya Allah banget ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Mbak? Gimana ceritanya sampai ke Turki? Itu sebuah impian atau hanya coba-coba mengikuti ISAI kemudian alhamdulillah lolos gitu atau gimana? Ya kalau masalah ke luar negeri ya itu dulu aku punya mimpi ya Azizah ya. 4 tahun yang lalu tuh pengen ke Istanbul ya, karena kan itu kota yang sering banyak sejarah kan, Islam terutama di situ ya, kayak Muhammad Al-Fatih karena melakukan konstantin novel di situ. Nah, punya mimpi pengen ke sana, mengunjungi ke sana tapi gratis, nggak ngeluarin uang karena kan ya tahu sendiri kan orang tua saya kan dari kalangan petani ya, jadi nggak mungkin kalau keluar negeri menyusahkan orang tua. Kemudian apa sih yang bisa keluar negeri tapi sekaligus jalan-jalan menyambangi lah ibaratnya sejarah tadi, sekaligus bisa mengupgrade ilmu gitu. Akhirnya aku ikut esai. Jadi nggak pernah sih ngerasa coba-coba ya. Selama yang saya tetapkan di kehidupan yang ketika sudah menuliskan mimpi, berarti aku akan sungguh-sungguh dengan apa yang aku impikan gitu. Jadi saya pribadi selalu berpegangan dengan surat Ar-Ra'd 11 itu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tidak akan mengubah nasib hambanya kan, kecuali orang-orang hambanya sendiri yang mengubah. Nah, dari situ aku tuh selalu pegang itu. Yang penting manusia itu kan kuncinya di ikhtiar ya. Jadi setiap kesempatan event itu aku mencoba memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuanku sendiri. Nah, mungkin kan kemampuan orang berbeda-beda ya, tapi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik sesuai dengan kemampuanku yang terbaik dan maksimal di situ. Nah, alhamdulillahnya di situ Allah kasih kesempatan nih masuk yang awalnya kan dari 500-an yaitu, terus diambil jadi 30 itu masuk yang lolos seleksi wawancara. Di situ aku nggak nyangka banget ya ibaratnya sampai sejauh itu kan. Terus pas di wawancara selesai diumumin lagi nih tanggal 1 Januari, aku ingat banget nih bisa. Di situ aku bisa jadi best essay yang terbaik di situ. Jadi akhirnya perjuangan itu ya bener-bener kayak kan ini kan ngurus pendirian sekolah juga kan pas waktu itu, terus di rumah juga ada masalah ekonomi, kayak ada apa ya waktu-waktu yang digadaikan dan misalnya malam-malam sampai pengorbanannya jam 3 malam nggak tidur kayak gitu, kayak terbayar lunas ketika pengumuman itu ya nomor 1 lah ibaratnya di situ. Akhirnya dari situ saya dapat biaya full dari panitianya, jadi nggak bayar sama sekali gitu aja. Padahal waktu itu aku udah cari sponsor tuh dapat 27 juta di situ. Jadi hasil dari sponsor-sponsor itu aku tabung buat ngurusin urusan keluarga dan akhirnya bisa kuliah S2 itu dari tabungan itu. Masya Allah. Jadi panjang lah. Oh, berarti ini ya sistemnya ada beasiswa penuh sama beasiswa berapa persen ya, gitu kayak ya? parsial pandit gitu ya.
terus awalnya nggak tahu kalau misalnya jadi yang terbaik gitu. Nggak nargetin kan, itu ibaratnya saya baru pertama kali ikuti event ke luar negeri, terus jauh kan Eropa, ibaratnya ya nggak pernah nargetin menang gitu, tapi mesti ngerasa memberikan yang terbaik tadi. Sampai essay aku itu aku review 3 dosen, kemudian sama orang tua aku tak suruh baca kan, karena biasanya kalau ada orang tua itu kan lebih melangit ya. Akhirnya dari situ kayak ada apa ya, power ya. Aku sendiri baca essay itu kayak nangis karena emosional dari segi landasan teori, terus aku gabungin dengan action yang sudah tak lakuin selama ini, itu jadi kayak kuat gitu. Nah mungkin disitulah menurutku yang bisa membawa sampai ke titik itu. Nah saat itu juga berjuang untuk daftar S2 ya Mbak? Ya gagal masuk semuanya. Kalau tapi alhamdulillah saat ini berhasil ya. Sudah semester berapa Mbak? Ini semester 3. Semester 3 jurusan Pendidikan Sains. Pendidikan Sains S2 ya. Nah kalau yang ke Malaysia itu Mbak, itu juga karena kompetisi atau? Oh kalau ke Malaysia itu kan itu sudah mulai SD ya, pendirian SD itu. Iya. Pas sudah mulai itu aku ngerasa jadi kepala sekolah, terus usia yang masih muda ya, kayak dan belum pernah punya background istilahnya mengelola sekolah sebelumnya, cuman organisasi kan. Jadi aku kayak ngerasa butuh ilmu banget tuh loh, ke bagaimana sih sistem pendidikan di luar, terus dibandingin dengan di Indonesia, apa atau salahnya Indonesia kok nggak bisa berkembang. Tuh tujuan utamaku untuk mengikuti event-event yang berbau education gitu. Nah dari situ selalu mengusahakan tadi, pokoknya setiap apa yang aku inginkan harus all out itu maksimal, terus akhirnya dari situ pasti hasilnya juga maksimal. Jadi pas ke Malaysia itu niatku yaitu buat mengembangkan ya pemikiran ya, lebatnya membandingkan pendidikan kita dengan dengan ikut apa simbol-simbol itu kan lebih enak ya, karena banyak relasi akhirnya gitu. Tapi alhamdulillah juga dapat apa yang dituju itu ya. Iya. Kalau di Malaysia tuh 10 terbaik ya di situ yang berangkat ke sana. Jadi kayak lebih eksklusif. Kalau di Turki itu kan kayak gede ya, acara kayak menarik yang gede. Kalau yang di Malaysia itu lebih eksklusif ya, 10 orang doang yang ke sana. Jadi lebih intensif gitu. Pengalamannya lebih dapat di Malaysia. Pesertanya lebih sedikit gitu ya, lebih enak. Jadi lebih ya enak lah pokoknya, lebih intensif lah. Oh iya. Itu awal mula bisa menjadi kepala sekolah gimana Mbak Bibit? Bisa diceritakan nggak? Proses seleksinya gimana? Oh iya. Ini selalu ditanyain banyak orang ya, karena mungkin muda ya, karena yang lain kan mesti 40-an 5 ke atas ya Alisa ya. Kalau menjadi kepala sekolah itu sebenarnya aku juga nggak pernah nulis di hidupku lah menjadi seorang kepala sekolah, itu nggak pernah. Tapi seperti dulu sempat menolak ya, karena ini awalnya tuh saya sebenarnya wakasek kurikulum awalnya, karena ini kan SD itu kan perintisan ya, kita sendiri yang mendirikan SD, kita yang mengelola, kita juga yang akhirnya jadi pemimpinnya kan. Nah jadi semua tim yang di SD ini mudah-mudahan semua bisa. Nah dari situ ketika kita rapat bersama dengan tim-tim perintis itu, saya yang sebagai wakasek kurikulum, terus ada teman lain yang sebenarnya yang lebih pantas karena kan laki-laki ya, jadi lebih kemampuan kerjanya lebih bagus lah. Nah dari situ kebentur di peraturan di pemerintah, jadi nggak boleh lulusan selain pendidikan atau psikologi itu jadi kepala sekolah. Sehingga saya akhirnya yang diajukan sebagai kepala sekolah, karena di tim itu, tim perintis itu saya sendiri yang dari pendidikan. Dari situ aku juga ngerasa takut sih Aziza, karena kan mengurus sekolah itu bukan hal yang kecil kan, terus banyak juga anak-anak kayak menitipkan amanah ke kita kan dari orang tuanya, tanggung jawab itu. Di situ aku sebenarnya ngerasa kayak down ya, ngerasain kayak masa muda itu habis mikirin sekolah terus tapi di situ di titik terendah saat aku merasakan kayak nggak tahu dengan siapa lagi selain belajar karena masih muda banget tuh ya, kayak nggak ngerti apa, kayak dapat suntikan semangat langsung kayak dari Allah gitu loh. Jadi rasanya tuh aku pasti ditunjukkan ya di video YouTube gitu, Allah akan mampukan orang-orang yang terpanggil. Di situ akhirnya aku tuh kayak pegang kata-kata itu terus. Dari situlah akhirnya alhamdulillah proses SDMBF ini bisa mengurus izin operasional, izin pendirian, NPSN yang sekarang sudah dapat itu sangat cepat sekali. Kalau secara standar itu 3 tahun 2 tahun, tapi kita 1 tahun sudah dapat 3 izin gitu. Insya Allah. Jadi itu kayak oh berarti aku di sini itu bukan karena iseng atau bukan karena formalitas ya, tapi memang Allah kasih
amanah ini ke aku lah, ibaratnya lewat skenario ini berulang kali aku tuh ingin mengundurkan diri jadi kepala sekolah karena saking beratnya beban ya tak rasain itu. Dan masih usia muda kan otomatis emosi kita masih labil kan Aziza. Akhirnya selalu di titik rendah itu Allah mesti menunjukkan apa ya, kekuatan lewat workshop lah atau lewat ada undangan seminar motivasi yang harus jadi kepala sekolah seperti itu. Akhirnya sampai saat ini aku ngerasa oh berarti ini jalan hidupku di sini, maksudnya dapat pahala-pahala tabungan akhirat melalui amanah ini gitu. Iya Mbak Ivit, semoga dimudahkan. Iya, Insya Allah amanah itu nggak salah milih pundak. Berat lah, tapi seneng lah ya. Iya, Seneng. Insya Allah ini amanah yang diberikan sama Allah pada orang yang tepat. Aduh, jadi berat ini, semakin berat. Aduh. Kalau ini Mbak Ivit, saat ini kan Mbak Ivit diamanahnya di SDMBF. Nah itu rencana SDMBF ini pengennya itu menjadi SD yang seperti apa? Mau seperti apa ke depannya itu? Ada ya, harapan untuk SDMBF? Itu sangat besar ya harapan. Jujur saya semakin merasa hidup dan memaknai hidup setelah saya dikasih amanah ini aja. Jadi kayak ngerasa sebenarnya semua pemimpin kita akan lahir dari generasi yang kita cetak ya, dari pendidikan itu. Jadi saya tuh berharap banget, SD ini kan Muhammadiyah Baitul Falah ya. Baitul Falah itu kan rumah petani. Jadi harapannya bisa ini mengangkat pertanian di Indonesia ya, karena memang banyak kan kita sebenarnya negara agraris kan Aziza, tapi kan banyak sekali malah petani-petani kita tuh kayak nggak dihargai ya Aziza. Saya berangkat dari pengalaman pribadi karena orang tua saya petani, jadi ngerasa banget kerja keras ya para petani itu kayak hasilnya nggak sebanding dengan usahanya. Jadi aku pengen banget nih petani Indonesia itu benar makmur karena orang-orangnya cerdas, nggak hanya cuman kerja di sawah selesai gitu, tapi punya inovasi baru di bidang pertanian. Di sisi lain juga ingin mengedepankan adab Aziza. Jadi SD ini menerapkan kurikulum adab, kurikulum pemerintah juga dikolaborasikan. Sehingga nilai-nilai rapot itu Aziza, itu yang kalau sekolah-sekolah lain mungkin cuma nilai akademik dipakai, di sini nilai adab itu ada 3 kali lipat dibanding nilai akademiknya. Sehingga rapot-rapot yang bisa dipakai untuk pendaftaran sekolah itu akan semakin baik ketika adabnya baik. Jadi orang-orang anak-anak yang pintar tapi adabnya buruk juga malah lebih buruk nilainya dibanding yang biasa-biasa saja tapi adabnya bagus. Sehingga kami berusaha memberikan pengetahuan ke orang tua bahwa sekolah pendidikan terbaik itu ya ketika bisa mencetak orang beradab kan beratnya. Banyak orang pintar sekarang kan di Indonesia tapi hasilnya perilakunya kan nol kan. Jadi pengen banget menciptakan sekolah yang unggul di bidang pertanian dan adab, dan itu penting menurut saya sehingga nanti ke depan itu bisa terlahir generasi Islami intelek dan mandiri dari SDMBF ini. Jadi kedepannya gitu. Nah setelah itu nanti kita bisa menggaungkan semua itu Aziza, nama kita lebih dikenal luas di publik ya, ibaratnya nanti kita bisa nih mensosialisasikan ini ke beberapa tempat sehingga secara nasional ini semoga SD ini bisa menjadi tempat percontohan SD nasional dan bahkan internasional di harapannya. Sehingga enggak harus orang tua itu istilahnya nilai itu sampai kurang anaknya di nyontek dan sebagainya itu kan kayak hal-hal yang sekarang sekali kan masain hal kayak gitu tuh kayak beban banget pas dulu kuliah, terus ujian pada nyontek kayak gitu. Saya pengen banget nih menerapkan adab tadi, sehingga di sini tuh juga ada kurikulum adabnya. Orang tua ada buku pantuan adab untuk anak-anak di rumah, sehingga kita enak kalau cross check masalah adab sama orang tua. Jadi ada tolak ukur masing-masing. Gitu ya. Berarti SD-nya ini ke depan udah direncanakan, udah dimulai saat ini juga ya. Jadi mau diprioritaskan tentang pertanian dan adab gitu ya. Masya Allah. Berarti Islami banget ya kan? Emang sahabat juga mengatakan bahwa belajar adab itu lebih lama dibanding belajar ilmu kan? 3 adab 2 ilmunya. Pernah baca ya itu? Iya. 3 bisa lupa ya. Barak. Iya, itulah. Gitu. Nanti bisa dibuka lagi bukunya ya. Tanda-tanda ya. Mbak Vivi kan kalau saya kepo sama akun Cahaya Viva-nya itu kayaknya kan saya Viva ya, jangan lupa ya. Ya follow Cahaya Viva. Nah, di situ tuh banyak postingan inspiratif yang dikasih penomoran gitu loh, kayak setiap periode kehidupan itu ditulis dinomorin sama
kayaknya Mbak Ipit itu suka nulis. Nah Ya. itu emang Mbak Ipit suka nulis atau sekedar menuangkan pengalaman hidupnya aja sebagai hobi gitu? Kalau nulis itu sebenarnya bukan hobi ya, kebutuhan ya kalau saya sendiri. Saya suka baca. Nah, jadi kalau baca itu saya harus nulis karena ilmu itu akan lebih kuat ketika ditulis gitu loh. Jadi saya biasanya baca buku, terus setelah saya baca, saya tulis. Tulisan itu juga harus kolaborasi dengan apa yang sudah aku lakuin. Berarti kayak merenungi kehidupan gitu loh, ibarat apa sih yang sudah saya dapat dari hasil membaca ini, kemudian saya satukan dalam bentuk tulisan. Jadi lebih bermakna karena nggak cuma tulisan doang, tapi ada apa ya, kebiasaan ya, apa yang sudah dilakuin kayak gitu. Nah kalau menulis sendiri ya kebetulan tadi aku pengennya nanti ketika sudah nggak ada lah, meninggal gitu kan, kita menyisakan tulisan-tulisan yang positif. Saya terus akan menulis karena saya nggak tahu kan tulisan mana yang membuat orang tergerak. Nah ketika orang-orang bisa tergerak itu, disitulah nilai pahala yang nggak akan terputus kan, ibaratnya mengalir terus. Jadi saya berusaha menuangkan tulisan-tulisan positif sesuai dengan apa yang saya rasakan, saya kolaborasikan dengan ilmu yang saya baca, kemudian jadi tulisan. Ya mungkin cuman kayak gitu, tapi saya menikmati kayak rasanya kalau cuma ngurus sekolah, terus di sekolah kan mikir terus kita nggak nulis gitu, rasanya ada yang kurang. Sehingga ada jadwal-jadwal harian, biasanya per minggu atau per hari gitu, tergantung dengan kesibukan per minggunya ya. Saya biasa harus nulis paling enggak kalau 1 minggu 2 atau 3 kali gitu. Semoga nanti tulisannya bisa jadi buku, Mbak. Ya ini tuh sudah aku rencanain ya, nanti kalau aku udah nikah terus ketika hamil kan pasti kan nggak kegiatan kan, tulisan-tulisan itu nanti akan menjadi awal mula istilahnya ide-ide yang akan saya tuangkan dalam bentuk buku nanti. Jadi semua sudah ada ini ya, roadmap hidup yang sudah saya siapkan. Semoga segera menikah ya, Mbak. Ya amin. Aduh Aziza, buka kartu di sini ya. Ya kan doa yang Ya, baik, amin. menyegerakan separuh, menggenapkan separuh Ya, din itu kan. penting. Iya. Ya Aziza, amin. Mbak Vivi, Mbak Vivi jadinya. Mbak Vivi Pipit aja, ya. Mbak Vivi ini kan sosok yang luar biasa lah ya. Kalau menurut Biasa. saya, karena saya sendiri juga kalau dikasih amanah sebesar itu juga belum tentu bisa gitu. Tapi Mbak Pipit ini udah, alhamdulillah beberapa amanah itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu sebenarnya pengaruh dari gembelengan orang tua atau teman atau lingkungan atau gimana, Kayak Mbak? gitu ya. Kalau itu memang ini buka-bukaan ya berarti. Kalau masalah gembelengan ya Aziza, sejak kecil saya sudah terbiasa ya. Mungkin kalau nanti ada masa-masa tertentu aku sudah bisa membuka semua tabir lah istilahnya, apa ya, rahasia besar yang membuat saya seperti ini. Nanti ada waktunya saya akan menyampaikan di sesi-sesi saya mengisi seminar, masih saya batasi ya di luarnya dulu ya. Jadi sejak kecil saya sudah terbiasa dengan hidup keras ya ibaratnya. Saya dari keluarga petani tadi Aziza, kemudian di waktu itu orang tua saya sebenarnya pas kelahiran kakak-kakak saya itu mampu ya, karena kayak Mutin, tau nggak Mutin? Oh, ya kayak gitu iya. ya. Terus diminta menjabat sebagai kepala desa, tapi gagal. Setelah titik terendah semua hilang gitu. Di saat itu saya umur 3 tahun aja. Jadi nama saya itu sebenarnya bukan Nur Fitri Fatimah, jadi Nur Fitri Suprihatin, karena masa-masa prihatin sampai 3 tahun sampai sekarang masih berjuang istilahnya menyelesaikan ujian dari Allah itu. Nah itu sebenarnya pengaruh satu orang tua yang luar biasa sekali. Dengan kondisi seperti itu beliau masih mengutamakan mendidik anaknya. Jadi banyak orang tua yang mungkin merantau demi mendapatkan ya uang lah cepat menyelesaikan urusannya, tapi orang tua lebih memilih mendidik anaknya. Yang aduh aku kayak nangis kalau kayak gini. Kalau saya pribadi belajar gitu ya Aziza, dulu SD saya senang belajar sejak SD kelas 1. Orang tua itu selalu menemani karena saya juga senang banget, gak tahu kenapa belajar itu kayak senang gitu sampai jam 2 malam itu nggak tidur Aziza. Jadi kan orangnya penakut ya, kalau ada sedikit itu takut hantu kayak gitu kan. Anak sekali gitu. Itu orang tua itu selalu menemani sampai aku selesai belajar. Enggak sampai kelas SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau saya pulang ke rumah kayak seperti itu. Jadi kayak menutupi semua masalah-masalah yang beliau ya, bapak sama ibu saya itu ditutupi demi anak-anak sebenarnya bahagia melihat kebahagiaan di wajah beliau. Saya tahu itu sejak saya sudah dewasa, saya mengerti pola wajah seperti itu, menutupi itu. Jadi di situ saya merasa nggak bisa kalau cuma ibaratnya duduk manis, malas atau
leha-leha dengan kondisi seperti itu. Saya juga pengen banget nanti seperti ini memberi contoh ya ke teman-teman yang mungkin kondisinya sama ya, keluarga petani dan banyak hal masalah ekonomi yang harus diselesaikan. Tapi kan kadang orang-orang memilih jalan pintas kan, jelek kerja atau segera menikah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bersungguh-sungguh bertahap menjalani skenario Allah itu, ujian itu, saya rasa akan mendapatkan hal yang luar biasa dan itu sangat menakjubkan sekali. Jadi saya merasa walaupun bukan orang ahli agama atau yang kayak orang penghafal Al-Quran yang tapi merasakan Allah sangat dekat sekali itu ya di situ. Sejak saya mencintai kekuatan Allah yang tak rasain itu kayak semakin termotivasi terus untuk menjadi lebih baik gitu lah juga. Kayak waktu-waktu longgar itu jangan sampai cuman buat malas-malasan kayak gitu. Disitulah mungkin karena pengaruh dari orang tua, kondisi lingkungan keluarga, kemudian lingkungan yang membuat saya harus berubah ya, karena di desa otomatis kan banyak orang-orang dari yang pikirannya cuman kerja lah atau mungkin sekolah putus sekolah, itu kan anak-anaknya harus kerja mencari uang di merantau, terus kondisi lingkungan juga yang banyak anak-anak muda yang miras kayak gitu loh di desa saya. Jadi aku tuh pengen ngasih hal atau teladan kok ke orang-orang tersebut bahwa kita di desa juga bisa berkembang asal kita mau punya kemauan besar gitu ya. Jadi semua berkesinambungan aja sih. Kalau cita-cita Mbak Ipit yang saat ini belum tercapai apa Mbak? Jadi menteri. Oh, Mbak. Jadi menteri. Oh, jadi menteri apa? Jadi menteri pendidikan aja. Tapi mimpi saya sebenarnya terbesar yang selalu kuat itu sejak kecil jadi profesor. Profesor kalau nggak dosen. Jadi kepala sekolah sebenarnya kan saya nggak pernah memimpikan ya Aziza. Tapi setelah saya renungi semua mimpi itu berkesinambungan. Saya kalau mau jadi menteri harus tahu masalah pendidikan. Saya dikasih langsung masalah pendidikan melalui sekolah ini. Banyak hal yang di birokrasi dan sebagainya yang harus kita potong, yang harus kita selesaikan di peraturan dan sebagainya itu saya rasain. Saat ini saya masih mengikuti aturan itu ya. Nanti kalau saat ini saya jadi menteri, aku pengen banget membuat Indonesia ini independen gitu, pendidikannya nggak campur baur dengan politik. Sangat miris sekali. Jadi hal-hal yang tak rasain di menjadi kepala sekolah, ilmu-ilmu itu saya catat semua. Apa sih permasalahan sebenarnya yang harus dipangkas di pendidikan Indonesia. Itu aja. Apalagi kalau melihat pemimpin kita yang seperti itu tuh rasanya gregetan banget saya. Iya, gregetan tapi kita belum punya power gitu ya. Benar, kalau power harus ikut dulu lah alurnya kayak apa ini. Tapi kita juga harus save time di benteng ya. Biar nggak terlalu terjerumus juga dengan aturan-aturan itu. Semoga baik dimudahkan. Yang penting profesor itu dulu. Ya, Insya Allah kan udah S2, S3 ya, profesor. Ngeri ya kita saya. Nggak ngeri, Insya Allah dimudahkan nanti. Mbak Ipit boleh tanya nih, nanti Mbak Ipit kedepannya itu ingin dikenal sebagai penulis, kan suka nulis gitu, terus atau ingin jadi apa? Jadi guru yang baik, jadi kepala sekolah, atau menjadi pembicara, kan selama ini kayaknya banyak ngisi seminar-seminar sama talk show gitu ya, banyak banget kayaknya. Duh, dikenal ya, sebenarnya nggak menginginkan ya untuk dikenal. Menjadi kepala sekolah atau menjadi kepala sekolah itu karena amanah tadi, saya rasain rasanya. Jadi penulis karena kebutuhan. Kalau pembicara itu karena saya ingin memotivasi tadi. Jadi sebenarnya nggak pengen jadi bukan pengen dikenal tadi aja, tapi semuanya ketika kita bisa melakukannya itu malah membuat karakter saya menjadi lebih baik lagi. Kenapa bisa? Ketika saya menjadi pembicara, saya lebih termotivasi untuk belajar. Ya kan? Saya harus belajar dulu lebih awal masalah. Misalnya kalau agama tentang hari kiamat, aku nggak ngerti kan harus belajar dulu. Masalah Al-Quran yang integrasi dengan sains, saya juga harus belajar dulu. Di situ sebenarnya semua itu pembelajaran. Saya nggak pernah merasa pengen dikenal di satu titik atau pengen mendapatkan penghargaan atau mandat sebagai kepala sekolah atau pembicara, tapi semua yang saya lakukan itu dasarnya itu untuk pembelajaran saya pribadi. Sehingga ya saya nggak ingin memilih salah satu ya, saya jalanin semuanya saja. Ketika dibutuhkan jadi pembicara, saya akan memberikan yang terbaik. Jadi saya selalu merasa semua itu hal pertama gitu loh aja. Saya ngisi ini kan sudah ke 51 ya kalau yang di sini ya. Itu kayak setiap saya kayak gini harus belajar dulu. Jadi hal-hal baru itu yang saya akan berikan setiap kali mengisi kayak gini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang saya butuhkan karena
kadang kita merasa capek karena Aziza dengan amanah di sekolah lah, di kampus. Akhirnya kayak banyak ilmu yang masih tertimbun itu kita nggak bisa ambil karena kita merasa capek itu tadi. Nah ketika jadi pembicara itu kayak ada motivasi sendiri Aziza, kayak kenapa kamu capek, besok kamu harus ngisi. Kalau kamu ngisi kamu kayak gini, nggak ngasih yang terbaik, nggak ngasih ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang dipercaya, kan diamanai pembicara misalnya, itu nanti akan apa, kayak nggak puas sendiri aku kayak gitu. Jadi menjadi pembicara itu salah satu motivasi saya untuk menggali ilmu Allah tadi. Jadi semuanya sebenarnya pembelajaran sih. Menulis pun saya juga menggali ilmu tadi. Jadi hal-hal baru yang saya dapatkan itu semuanya adalah ternyata ilmu Allah itu membuat saya berpikir sangat luas sekali, ya kan. Jadi apalagi pas menjadi pembicara banyak hal ya Aziza, masalah pemuda, masalah cinta, masalah muslimah, itu benar-benar hal-hal yang semuanya itu ya hal-hal baru banget itu lah. Selalu dapat insight baru di setiap saya yang mengisi kayak gitu. Dan itu adalah menurutku kelebihan apa ya, keuntungan saya diamanahi orang untuk mengisi acara gitu. Jadi saya sebenarnya nggak mau lah hanya untuk dikenal atau terkenal dengan label-label itu tadi, tapi semuanya untuk pembelajaran gitu. Kembali ke diri sendiri ya. Iya. Terutama untuk menggali ilmunya Allah Ya, gitu ya. karena saya menikmati semua sih, jadi menulis saya juga menikmati, enjoy. Saya bicara itu juga saya menikmati karena belajar public speaking sebagainya. Jadi kepala sekolah saya juga belajar manajemen hati, emosi dan sebagainya. Jadi semua pembelajaran tadi antara saya. Kalau ingin di labeli terkenal sebagainya, mesti saya akan memasang budget uang kan, orientasinya nanti profit dan sebagainya. Aku nggak mau sampai itu mencederai hal itu, karena aku merasa dari niat itu Allah kayak ngasih rezeki yang tak disangka tadi, walaupun kita nggak apa ya, nggak pernah menuliskannya itu ya. Oh ini Mbak Fit, untuk ini mungkin penonton yang lain atau junior yang lain, kalau misalnya mau jadi kayak Mbak Pipit itu bekal yang harus dimiliki apa sih? Waduh, kalau jadi kayak saya ya simsalabim yang sukses gitulah. Jangan sama lah, lebih baik lah ya istilahnya, masih banyak kurangnya ya yang nggak kita tahu teman-teman mungkin. Kalau bekalnya sejak saya dewasa ya merasa mencari kehidupan tadi lah Aziza, kayak mencari pemaknaan hidup. Yang sejak lulus S1 itu kan mesti kita bingung kan mencari kerja dan sebagainya. Itu di situ saya menemukan makna hidup, dan kunci utama itu adalah mengupgrade terus ibadah kita. Pokoknya kunci itu, kalau lihat utama di dasarnya di situ tuh semuanya kayak merasa lebih enjoy ya, merasa menikmati. Ketika kita sudah enjoy akan menghasilkan hal yang excellent kan, menakjubkan. Di situ nanti kita akan mendapatkan penghargaan sendiri dari Allah ya, ibaratnya hal-hal yang tidak disangka-sangka. Jadi untuk pengembangan pertama kali teman-teman harus introspeksi diri terkait dengan ibadah teman-teman. Nggak perlu kita langsung ujuk-ujuk hafal Al-Quran 30 juz atau sholat sunnah langsung full, semua nggak perlu. Tapi semua itu butuh tahapan ya, seperti sunnah Allah yang tadarus itu ya, bertahap. Apa-apa yang kita capai itu akan lebih istiqomah dan lebih menikmati dan ikhlas tadi itu di tahapan-tahapan yang kita lalui. Sehingga gemblengan pertama kali yang saya rasakan untuk diri saya sendiri adalah meningkatkan ibadah tadi. Jadi roadmap hidup saya itu 60% untuk di segi peningkatan ibadah. Masalah kayak yang ke Turki atau ke Malaysia, ke yang lain itu kayak ya itu Allah akan menunjukkan sendiri nanti ketika sudah kita fokus di ibadah. Adalah channel itu tadi, info-info yang kita nggak tahu Allah kasihkan langsung lewat story dan sebagainya. Tadi itu hal-hal yang menurutku itu ya takdir tadi ketika kita sudah berusaha menjadi ibadah. Jadi saya setiap tahun ada ibadah Al-Quran yang harus di-upgrade, yang awalnya 1 juz, 1,5 dan sebagainya. Kemudian ibadah sunnah yang sholat rawatib itu selesai, kita tambah duhanya, tambah tahajudnya, itu secara bertahap. Jadi saya membuat tahapan-tahapan sunnah itu setahun. Karena setahun saya duhanya full, setahun full, saya baru tambah tahajud full 1 tahun. Jadi biar nanti kita nggak merasa terberat tuh lah. Kalau langsung numpuk-numpuk itu akan berat dan akhirnya kita malah beban, nggak jadi istiqomah. Itu aja. Ya, Fit. Makasih ya sharingnya hari ini. Kayaknya ini udah panas aja. Fit rasa panasan nggak? Iya. Saya rasa banget panas ini. Terima kasih
untuk Mbak Pipit ya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Aduh, apaan sih? Ya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Semoga dimudahkan Amin. amanahnya nanti. Dan Amin. semoga SDMBF semakin maju dan berprestasi. Amin ya Allah. Ya. Harapan ya. Iya. Teman-teman yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like, share ke teman-teman yang lain. Insya Allah nanti hasilnya akan dijadikan program penyaluran di Lazis Jateng Solo Raya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.